Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ilham Pangestu dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjelaskan konsep faktor resiko penyakit. Pembahasannya ada faktor resiko penyakit kusta, faktor resiko DBD, faktor resiko penyakit hipertensi, faktor resiko diabetes. Yang pertama ada faktor resiko penyakit kusta. Yang pertama ada personal hygiene, kebersihan pribadi yang buruk, seperti misalnya saja mencuci tangan yang tidak benar. Kebersihan diri yang buruk, bakteri kusta dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit penderita. B. Kontak langsung. Memiliki riwayat kontak dekat dan erat dengan penderita kusta dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kusta. Kontak fisik terus-menerus dengan penderita kusta membuat bakteri kusta lebih mudah menyebar. Yang selanjutnya ada lingkungan fisik rumah. Kondisi lingkungan fisik yang buruk di rumah seperti kelembapan yang tinggi, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang, serta kepadatan perumahan yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kusta. Yang kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala, jalur penularan, dan pencegahan penyakit kusta dapat meningkatkan risiko tertular penyakit kusta. Kurangnya pengetahuan membuat masyarakat kurang berhati-hati dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Yang kedua ada faktor risiko DBD. Yang pertama ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah salah satu faktor risiko yang signifikan dalam penularan penyakit demam berdarah, dengue, DBD. Yang kedua, kebiasaan menggantung pakaian. Kebiasaan menggantung pakaian berdampak signifikan terhadap risiko penyakit demam berdarah, dengue, DBD. Yang ketiga ada keberadaan jentik nyamuk pada penampungan air. Keberadaan jentik nyamuk di penampungan air mempunyai dampak yang signifikan terhadap faktor risiko penyakit demam berdarah, dengue, DBD. Jentik nyamuk Aedes aegypti dapat berkembang biak di perairan dan menjadi pembawa penyakit demam berdarah. Yang ketiga ada faktor risiko hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di atas batas normal 130 sampai 80 mmHg atau lebih. Gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Beberapa faktor risiko lainnya yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi. 1. Memiliki usia di atas 65 tahun. Sering mengonsumsi makanan tinggi garam berlebihan. 3. Alami kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keempat, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama. Yang kelima, kurangnya mengonsumsi buah dan sayuran. Yang keenam, tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga. Mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein. Dan memiliki kebiasaan merokok. Yang keempat ada faktor risiko diabetes. Yang pertama, genetik. Diabetes merupakan salah satu penyakit degeneratif yang dapat diturunkan kepada anak di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun ke depan, besar kemungkinan penderita diabetes akan terserang penyakit degeneratif. Sehingga faktor genetik atau riwayat genetik menjadi salah satu faktor risiko terjadinya diabetes. Yang kedua, stres. Stres merupakan reaksi terhadap perasaan atau pemahaman terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Hal ini erat berkaitan dengan pengaturan tubuh manusia dan juga berkaitan dengan pelepasan hormon tertentu dalam tubuh. Setiap perubahan atau pelepasan hormon akan melibatkan hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas. Yang ketiga, kebiasaan mengonsumsi fast food dan konsumsi manis berlebihan. Makanan ringan atau fast food merupakan makanan ringan dengan rasa yang
digemari oleh generasi muda karena waktu konsumsinya lebih singkat, sehingga permintaan terhadap jenis makanan tersebut semakin meningkat. Namun di sisi lain, bahan-bahan yang digunakan dalam produksinya cenderung banyak mengandung garam, gula, lemak, dan karbohidrat. Kondisi ini dapat meningkatkan gula darah dan memicu masalah kesehatan. Yang keempat, kebiasaan merokok. Berdasarkan penelitian saat ini, kebiasaan merokok dapat meningkatkan terjadinya stres oksidatif yang juga menyebabkan peningkatan kadar epinefrin dan norepinefrin sehingga menghambat ke aktivitas enzim fosfatidilinositol 3 kinase sehingga menyebabkan penurunan sekresi adenopektin sehingga juga menurunkan sekresi adenopektin pengaruh tidak langsung. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari pembahasan mengenai faktor resiko pada beberapa penyakit seperti kusta, demam berdarah, dengue, DBD, hipertensi, dan diabetes, dapat disimpulkan bahwa faktor resiko merupakan variabel yang berhubungan dengan peningkatan resiko seseorang terkena penyakit tertentu. Faktor resiko ini dapat berasal dari berbagai aspek, mulai dari kontak dengan individu yang terinfeksi, kondisi genetik, lingkungan tempat tinggal, gaya hidup, hingga kondisi kesehatan yang mendasarinya. Penting untuk memahami bahwa faktor risiko tidak terlalu bersifat kausal, namun memiliki korelasi dengan kemungkinan seseorang terkena penyakit. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko sangat penting dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Dalam konteks kusta, DBD, dan diabetes, faktor risiko seperti kontak dengan lainnya dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit tersebut. Pentingnya upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengelolaan faktor risiko menjadi kunci dalam mengurangi angka kejadian dan dampak penyakit-penyakit tersebut pada individu dan masyarakat secara luas. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.